Saya akan menyampaikan wawancara saya yaitu yang berada di Museum Batik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmi Sulaiman dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Luna Kanaya. Perkenalkan, nama saya El Khairulatiar. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Rizky, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Albasi, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya M. Sudadalaku, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Kanaya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sulaiman. Kalau boleh tahu, nama bapaknya siapa ya? Jadi selamat siang ya. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya di sini sebagai edukator di Museum Batik Pekalongan. Oh, baik. Apa yang membuat bapak tertarik menjadi pengrajin batik? Ya, jadi sebetulnya gini Mbak, saya ini kan bekerja ya, beraktivitas, berkegiatan di Museum Batik. Jadi sebetulnya saya bukan membuat batiknya seperti itu. Jadi museum ini kan hanya menjadi sebuah tempat untuk menyimpan, merawat, ya, kemudian mengkomunikasikan kepada masyarakat ya terkait dengan batik itu seperti itu. Ya, cuma nanti kalau mungkin Mas atau Mbaknya bertanya tentang mungkin batik dan sebagainya, mungkin saya ya sedikit banyak nanti mungkin akan membantu untuk menjawab dan seperti itu ya. Oke, bagaimana kayak proses membuat batik itu sih Pak? Ya, jadi proses membuat batik yang kita kenal ya, terutama di daerah Pekalongan ataupun di daerah pesisir itu kan ada beberapa tahapan atau proses ya. Nah, kalau di Museum Batik sendiri kita ada 12 tahapan proses membatik, dari proses membuat pola atau motif di kertas, kemudian dipindahkan ke kain sampai nanti ada proses ngelowong, yaitu proses pelekatan malam dan sebagainya, kemudian proses pewarnaan sampai nanti yang terakhir ada proses ngelorot ya, proses pelepasan malam atau lilin. Cuman yang juga bisa saya simpulkan juga bahwa proses membatik itu kan sebetulnya ada 3 proses inti. Proses pelekatan malam atau lilin, kemudian proses pewarnaan, terakhir ada proses pelepasan malam atau lilin seperti itu. Oke, bahan dan alat apa aja yang kayak membuat batik itu sih Pak? Betul lah, tadi kita sudah juga berkeliling ya di ruang pamer yang pertama itu ada beberapa alat dan bahan ya Mas untuk membuat batik. Mulai dari yang namanya malam atau lilin, itu ada malam tulis, malam cap, malam mopok. Kemudian alatnya juga ada canting tulis, canting cap. Kemudian beberapa pewarna, ada pewarna alam, pewarna kimia. Kemudian ada beberapa jenis kain ya, dan beberapa alat ataupun bahan pendukung yang lain seperti itu. Kalau boleh tahu, Iya. Bapak berapa lama kerja di sini? Ya, jadi saya sudah bekerja ya, beraktivitas di sini kurang lebihnya 19 tahun Mas ya. Jadi dari tahun 2006 seperti itu. Ya. Sangat lama kan? Iya. Untuk selanjutnya itu biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu lembaran batik? Iya, jadi memang proses pembuatan batik itu kan memang bervariasi Mas. Iya. Kalau kita lihat ya, itu kan ada beberapa motif batik yang mungkin lebih simpel, lebih sederhana, ataupun motif batik yang penuh ya, detail dalam satu kainnya. Kalau yang motifnya simpel ya lebih sederhana, itu mungkin dalam hitungan hari ataupun minggu pun sudah jadi Mas. Tapi kalau yang motifnya itu lebih detail penuh, itu mungkin bisa dibutuhkan waktu sampai minggu, bahkan sampai bulan pun bisa Mas, seperti itu. Kalau menurut Bapak, untuk batik yang membutuhkan waktu lama itu contohnya seperti batik apa Pak? Iya, jadi misalnya kalau motifnya itu penuh ya, jadi mungkin seperti motif seperti ini kan motif yang penuh Mas dalam satu kain ya. Kalau yang motifnya lebih simpel ya, itu biasanya kan nanti ada beberapa bidang yang kosong ya, ataupun tidak ada
motif batiknya ya, karena kan prosesnya itu kan di batik Mas, jadi itu memerlukan waktu yang lama. Apakah ada koleksi batik yang paling bersejarah atau menantikan di museum ini? Iya, jadi museum batik ini kan kita tidak hanya dengan batik-batik yang lama ya, tapi ada juga batik-batik yang baru seperti itu. Kalau tadi Masnya mungkin lebih berkesan dengan batik-batik lama, itu kita ada yang batik pengaruh Eropa ataupun Belanda ya, itu ada motif dongeng Cinderella yang diperkirakan dibuat di sekitar tahun 1900-an ya. Cuman ini ada juga beberapa motif retronya Mas ya. Yang itu tidak kita tampilkan ya, atau belum kita tampilkan seperti itu, karena juga kadang pendisplayan ataupun tema pameran ini kan juga akan kita sesuaikan Mas, itu kan seperti itu. Motif batik apa yang paling sering Bapak buat dan apa maknanya setiap lembaran batik itu? Ya, jadi saya luruskan juga ya. Sebetulnya kan saya di sini tidak membuat ya. Yeah. Jadi mungkin saya hanya di sini sebagai edukator, saya mengedukasi, menjelaskan untuk pengunjung masyarakat ya berkaitan dengan batik ya. Jadi sebetulnya batik di museum ini kan sangat banyak Mas Yeah. ya. Motifnya seperti kalau kita lihat pun di batik-batik Pekalongan ini khususnya ada motif buketan, nanti ada motif pagi sore, motif jelamprang dan beberapa motif yang lain seperti itu. Untuk selanjutnya apa harapan Bapak atau agar anak muda untuk lebih mencintai dan melestarikan batik tulisan sebagai dari budaya Indonesia? Betul, ini memang menjadi tantangan juga Mas ya, sebetulnya untuk kita museum untuk mengedukasi ke generasi muda ataupun pelajar ya terutama, bahwa kepedulian tentang menjaga melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia terutama batik itu memang sangat penting Mas. Ya, kalau kita yang tidak menjaga melestarikan kan siapa lagi Mas? Kan sia-sia kerjanya ya Pak. Ya betul seperti itu, karena mungkin nanti ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa budaya kita nanti diklaim oleh negara lain. lain seperti itu, nanti kita yang shock ya, kaget kan seperti itu Mbak ya. Makanya ya ini saya mengajak mungkin ya untuk para generasi muda, untuk para pelajar ini, yuk kita peduli ya dengan budaya kita, nah terutama batik. Museum batik ini menjadi sebuah tempat ya pelestarian, penjagaan ya warisan budaya itu ya, termasuk dalam hal ini batik ya. Kita di sini bisa belajar Mbak ya tentang informasi, pengetahuan atau apapun mengenai batik tersebut. Bahkan nanti kalau kita ingin belajar batik secara langsung pun kan bisa Mas. Jadi menurut saya itu salah satu kepedulian kita sebagai generasi muda untuk bisa mempelajari itu ya. Syukur-syukur nanti ke depannya Mbak ya ada mungkin yang bisa meneruskan Mas ya, menjadi mungkin pengrajin batik ya, pengusaha batik bahkan mungkin ya, untuk bisa menjaga melestarikan keberlangsungan batik sebagai warisan budaya. Seperti itu sih Mas ya. Udah, terima kasih untuk Bapak siapa? Iya, saya Dedi. Bapak Dedi. Terima kasih untuk Bapak Dedi. Iya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembuatan batik tulis. Nah, di sini saya akan bertanya untuk kepada Bapak. Bapak perkenalkan dulu, perkenalkan. Oh iya, nama saya Eko Setiawan, saya kebetulan staf edukator workshop batik Pusuk. Di sini saya akan berbagi menurut Bapak batik apa yang sering Bapak buat dan memiliki dari batik itu maknanya apa? Kalau yang sering kami buat salah satunya karena kita di daerah pesisir utara, jadi salah satunya kita sering membuat batik pesisiran. Nah, salah satunya yang menarik batik pesisiran adalah boketan. Jadi boketan itu semacam ini, satu paket bunga. Satu paket bunga itu maknanya salah satunya keharmonisan, kegembiraan, dan apa ya, di dalamnya ada unsur-unsur cinta salah satunya di dalamnya. Bagaimana sih Pak cara proses pembuatan batik tulis ini? Kalau proses pembuatan batik yang paling sederhana salah satunya tentu harus ada sketsa dulu. Kemudian yang kedua ngelowongi. Nah, yang teman-teman lakukan ini namanya ngelowongi. Yang kedua yaitu jiplak. Jiplak itu memindah proses gambar di kertas kemudian di kain. Kemudian yang teman-teman lakukan ini salah satunya ngelowongi. Setelah ngelowongi kemudian miseni. Miseni itu mengisi ornamen-ornamen tambahan pada gambar yang sudah dikelowongi. Nah, itu namanya miseni. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pemberian warna pada batik tersebut atau nyolek. Nyolek itu pemberian warna, mungkin kalau daun bisa hijau, bunga satu sisi mungkin kuning, dalamnya merah. Nah, kemudian agar warna tersebut tidak tercampur, proses berikutnya yaitu mopok. Mopok itu menutup bagian-bagian yang sudah diwarnai. Setelah itu baru proses ngelir atau nyelup. Ngelir atau nyelup adalah proses pewarnaan dasar. Yang dasarnya tadi masih putih, kemudian diwarnai. Nah, proses berikutnya yaitu ngorot atau pelepasan lilin. Setelah itu baru jadi batik. Itu proses yang paling sederhana. Kalau sesuai dengan pakemnya ada 12 tahapan. Tapi itu proses paling sederhana, paling kita sampai proses kedua. Mungkin itu. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih cara kita menggunakan ini Canting. itu dengan benar? Sebenarnya kalau menggunakan canting dengan benar itu salah satunya yang pertama kita isi pada canting tersebut ya. Kemudian pastikan bahwa lilin itu sudah turun, lalu ditiriskan. Nah, agar lilin yang di dalam ini tidak terlalu ngocor, maka cucuk yang dicanting ini agak ditegakkan sedikit seperti ini. Nah, kemudian tempelin saja pada gambar yang sudah kita gambar. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Cukup? Oke Pak, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Iya, sama-sama.